Nah, itu saya juga kalau itu bisa ini. Waktu di Amerika di Gedung Putih di White House, kalau itu dibuka wartawan-wartawan di Oval Room. Oval Room itu belum ada juru bicara kan, belum ada menteri kalau nggak salah kan waktu itu. Habis pelantikan langsung keliling Asia, terus langsung ke Amerika yang kita datang nggak pakai visa itu kan. Iya, iya, betul. Belum ada menteri, belum ada. Oh, Mas Osdar dan Mas Priyo ada di situ tuh ya? Langsung diterima di White House, masih kan. Pak Wimar belum masuk tuh, belum gabung? Belum ada. Wahyu Nuriati belum ada. Ya, betul. Nah, itu waktu itu di Oval Room sama Clinton. Nah, kita kan jumpa pers sama-sama itu kan setelah Gus Dur sama Clinton itu. Terus di Oval Room kita coba kan. Nah, itu Gus Dur bercanda tentang itu yang orang padahal tadinya waktu kita datang itu wartawan-wartawan asing itu pada marah-marah karena terlambat 1 jam. Ini padahal sebelumnya itu Presiden Prancis datang terlambat aja ditolak kan. Nah, ini Gus Dur diterima. Nah, Gus Dur telat datangnya ya? Telat karena di hotel ternyata setelah saya tanya kenapa tadi kok terlambat, ternyata ada pemuda-pemuda Aceh pada mau ketemu sehingga datangnya kita yang nunggu di White House waktu itu agak lama kan, tapi tetap diterima. Nah, kembali ke waktu jumpa pers. Nah, Gus Dur ditanya tentang soal perdamaian dan itu dia pertama dia soal sepak bola, dia cerita sepak bola cerita dengan antara kesebelasan Kristen sama tentang nggak apa-apa, agak nyerepet saru nggak apa-apa Mas. Nggak bakal dipanggil agama ini. Saya antara Yesus sama Nabi Muhammad. Nah, itu kan sepak bola. Nggak kenal Mas Osdar, saya nggak kenal Mas Osdar. Tapi itu detailnya nggak melu-melu. Tapi ada yang gini, terus kerjasama antara Indonesia segitiga, Yordan, Indonesia, sama Israel. Nah, Indonesia tidak bisa jadi Indonesia ekspor BH ke Yordan. Sama Yordan BH-nya itu dipotong-potong terus dijual ke Israel. Di Israel jadi ini buat topinya para rabai di Israel. Wah, itu ceritanya sederhana sekali, tapi wartawan asing, wartawan White House itu semua ketawa, lama sekali ketawanya. Oh, itu di depan semua wartawan, Mas. Iya. Dan depan Presiden Clinton ya. Clinton tuh sampai ketawa terbahak-bahak itu. Oke. Mas Osdar yang berani cuma Gus Dur itu. Nah, hanya bisa Gus Dur itu kan. Nah, Clinton waktu itu sampai ketawa-ketawa kan. Bukan hanya Clinton, wartawan yang tadi marah-marah itu pada ketawa semua. Nah, saya senang karena waktu kita keluar dari White House, wartawan-wartawan itu pada wawancarain kita satu-satu kan. Satu-satu. Nah, itu lumayan kan. Di White House kita juga diikuti wawancara sama teman-teman. Cerita soal Gus Dur tentang Presiden baru Indonesia yang ini ya, mencuri perhatian ya Mas Osdar ya? Iya. Waktu datang ke White House itu kan juga menarik sekali kan. Gimana Mas? Satu, terlambat. Kedua, pertama waktu itu kan sebelum Gus Dur datang, itu juru bicara Presiden waktu itu Joe Lokhan kalau tidak salah itu, kan kasih penjelasan tentang pada wartawan di ruang persnya itu, dia menjelaskan tentang Indonesia kan. Itu agak kurang ajarnya bahwa menunjukkan Indonesia tuh kelihatannya seakan-akan dunia nggak tahu di mana gitu kan. Tapi mungkin karena jengkel, karena terlambat itu kan. Nah, waktu begitu datang mereka
kaget karena mohon maaf tuh Bu Nuria kan disurung terus didorong pakai kereta kursi roda, yang satu dengan digandeng gitu kan. Wah, mereka terus pesan supaya pembicaraan dengan Clinton tidak begitu lama aja, jangan ngusulin pada salah satu protokol. Kalau boleh nggak lama-lama, lebih lama nanti jumpa persnya. Itu yang menarik bagi saya. Dan itu saya tulis di HL Kompas. Oke, Mas Osdar, ditahan dulu ceritanya. Saya mau nunjukin satu video yang mengingatkan kita pada cerita yang tadi Mas Osdar baru ceritakan. Sambil kita sama-sama dengerin ya. Konon, saya nggak tahu benar ya, tapi Mbak Yani pernah cerita kepada kami, itu Bill Clinton, itu kan semula mau terima Gus Dur hanya setengah jam. Kemudian setelah ketemu Gus Dur, ditunggu sampai 1,5 jam, jadi 90 menit nggak selesai, sampai kalau nggak salah protokolernya yang nyetop waktu itu. Kok bisa gitu lama, ngapain aja berdua dengan Bill Clinton? Ya, ngobrol, foto presiden. Saya ceritain kepada Bill Clinton, ya di belakang meja tulisnya itu, meja tulis presiden itu di tembok ada apa itu namanya bolongan kecil gitu. Oh, ya. Itu dulu tempatnya Eisenhower naruh itu tongkat golfnya itu golf stick. Oh, ya. Nah, Presiden Kennedy lalu ngajak wartawan ke situ. Ini loh perpustakaannya Eisenhower. Ya, seneng saya dongengi gitu. Oh, mana Gus Dur yang dongengi Bill Clinton? Iya, lah terus dia nanya di buku apa itu? Dan memang di bukunya Ted Sorensen saya bacanya. Oh, jadi Bill Clinton sendiri malah nggak tahu ceritanya itu ya? Ya enggak, masa presiden lo baca buku. Oh. Di Amerika presiden baca buku itu artinya dia nganggur. Nah, kalau di sini presiden harus baca buku karena memang nganggur. Dan saya pernah lihat salah satu foto itu Bill Clinton sedang ngakak terus tangannya gini megang dengkulnya Gus Dur gitu. Itu Gus Dur cerita apa itu lagi? Wah, Monica Lewinsky. Lupa saya, mungkin cerita itu loh Churchill sama Clement Attlee, Perdana Menteri Inggris itu, orang nomor 1 Inggris setelah Churchill. Attlee jadi Perdana Menteri, lalu kerjanya menasionalisir perusahaan yang besar-besar. Jadi nasionalisasi lah ya. Yeah. Nah, suatu ketika Attlee itu kencing di tempat kencing di House of Commons di Parlemen Inggris. Churchill datang. Nah, dia kencing sampingnya, terus Attlee kok nengok sama dia, jangan lihat sini, kamu senengannya menasionalisir yang besar-besar. Mungkin itu. Itu kenyataannya itu memang besar atau gede lubangnya besar? Untungnya. Itu melengkapi ceritanya Mas Osdar tadi itu ya. Wewe kan keliling dunia juga sama Gus Dur, kan banyak KTT apa segala macam. Mas Osdar juga. Ini banyak gak cerita-cerita kayak gini nih, momen-momen Gus Dur ngejokes, ngelawak, bikin suasana KTT, bilateral meeting. Yang asik tuh kalau saya menemani Gus Dur ketemu kepala pemerintahan lain dan mendengar mereka gosipin orang lain ya. Yang sayangnya nggak bisa saya cerita, tapi kita bisa bayangin kalau Gus Dur ketemu Mahathir terus ngomongin orang Singapura, kan banyak sekali joknya ya. Tapi saya nggak bisa cerita. Nggak pernah. Mas Osdar atau Mas Priyo menambahin nggak? Ya. Bagaimana Gus Dur dengan relasinya dengan para pemimpin dunia? Nah, ini kan diplomasi humor kan, yang mungkin dulu Presiden Soeharto dengan kita tahu Presiden Soeharto selalu didampingi penerjemah misalnya. Jadi kalau mau ngejok juga pasti kan ada distorsi segala macam. Nah, Gus Dur, itu kenapa banyak yang saya nggak tahu, yang waktu dengan jumpa pers ya, itu ternyata di dalam waktu dengan Clinton dia punya canda sendiri, dengan wartawan-wartawan itu canda lain lagi. Jadi hasil pertemuan itu nggak diceritain, Gus Dur cerita sendiri. Sampai waktu itu Clinton itu juga ikut jadi pendengar karena
waktu dengan Clinton itu Gus Dur lebih banyak kan, karena wartawan-wartawan itu senang sekali kan. Ini dari negara yang bayangan teman-teman wartawan dari Amerika itu berpikir kan Indonesia mayoritas Islam, ternyata semoderat itu. Nah, mereka langsung menghayati itu kan. Nah, mereka senang sekali kan. Tapi juga yang waktu itu yang besoknya terus muncul kan berita saya baca di USA Today kan. Nah, itu lebih banyak yang hasil pembicaraan hampir nggak diomongin. Tapi yang hasil Gus Dur bercanda itu yang menjadi apa? Jadi ceritanya. Waktu itu kan USA Today waktu itu kan oplahnya lebih di atas Washington Post sama New York Times kan. Nah, itu kita yang waktu berita itu hampir ambil dari situ. Saya mau ke Mbak Nay dan Mas Priyo nih. Gus Dur waktu ditanya tahu salah satu wartawan, padahal itu wartawan White House itu, Gus Dur laut itu aksen Prancis, Gus Dur langsung ngomongnya pakai Prancis, kita nggak tahu. Nah, itu yang menarik bagi kita. Oh, jadi ngomong bahasa Prancis? Ya, padahal waktu itu si wartawannya itu pakai bahasa Inggris, tapi nggak tahu gimana Gus Dur bisa tahu bahwa ini aksennya orang Prancis itu. Wah, nah itu yang saya, kalau nggak salah waktu itu saya buat tadi beritanya. Nah, itu tadi bahwa itu saya kutip-kutip soal-soal itu, yang kecil-kecil itu. Oke. Saya senang ambil yang kecil-kecil itu. Nah, besoknya, lusanya kita perjalanan dari Amerika, dari Washington ke Baltimore kalau nggak salah itu. Saya baca apa yang saya tulis di Kompas itu diambil lagi oleh USA Today. Nah, itu saya senangnya di situ. Oke.